Ini 2 Dead or Love. Azumi yang diperankan oleh Aya Ueto dan Nagara yang diperankan oleh Yuma Ishigaki adalah dua pembunuh yang tersisa dari Azumi movie pertama. Mereka kini berkelana berdua melanjutkan misi dari guru mereka untuk membunuh Jenderal Might yang telah lama mengincar untuk membunuh mereka. Para penjahat tersebut ternyata menggunakan jubah yang terbuat dari baja. Nagara sampai harus terluka akibat terkena cakar besi. Berapa kali pun ditebas, hal itu sama sekali tidak memberi efek apapun pada mereka. Sehingga sulit sekali bagi Azumi dan Nagara untuk melukai dan mengalahkan mereka. Di antara mereka, tiba-tiba muncul sosok Kanbei yang ingin membalas dendam pada Azumi atas kematian Lord Kato. Karena tak ada jalan lain, akhirnya Azumi dan Nagara melompat ke jurang. Pasukannya menduga Azumi dan Nagara pasti telah mati jika melompat dari ketinggian seperti itu. Namun Kanbei menganggap mereka masih hidup dan tidak akan mati semudah itu. Azumi dan Nagara bergantungan di salah satu tebing agar bisa terhindar dari serangan penjahat tersebut. Nagara yang terlihat putus asa menyuruh Azumi untuk melepaskan tangannya. Namun Azumi berkata bahwa mereka harus tetap menyelesaikan misi sampai akhir dan tidak boleh mati konyol di tempat seperti itu. Akhirnya mereka menjatuhkan diri ke laut, lalu pergi menyelamatkan diri. Azumi membawa Nagara ke sebuah rumah kosong dan mengobati lukanya. Saat tidur, Azumi bermimpi tentang kenangan masa lalunya saat tumbuh besar bersama Nachi. Ternyata Nachi pernah menyatakan perasaan cintanya pada Azumi, dan memori saat Azumi membunuh Nachi kembali muncul, yang langsung membuatnya terbangun. Karena lapar, Azumi meninggalkan Nagara untuk sementara. Lalu ia pergi mencari makanan. Saat di kedai makanan tersebut, datanglah segerombolan perampok yang meminta uang pada pengunjung kedai tersebut. Mereka mengancam akan membunuh jika tidak diberi uang. Azumi yang tidak ingin terlibat masalah berencana pergi. Tapi gerombolan itu menghentikan Azumi karena terpesona dengan kecantikannya. Namun seseorang yang masuk membuat Azumi terkejut setelah melihat wajahnya yang sangat mirip dengan Nachi, sahabat yang dulu ia bunuh dengan tangannya sendiri. Pria itu dipanggil Ginkaku oleh kawannya. Ginkaku membiarkan Azumi pergi dan mengatakan pada kawannya kalau Azumi adalah samurai yang kuat. Orang biasa seperti mereka akan kalah jika melawannya. Saat kembali ke rumah kosong, Azumi merasakan firasat buruk. Benar saja, di dalam telah ada sekelompok orang asing yang menyusup masuk. Tapi Nagara mengatakan kalau penyusup itu ada di pihak mereka. Pemimpin bernama Hanzo dari keturunan ninja Iga mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah atas perintah Lord Tenkai. Mereka membawa Azumi dan Nagara untuk bertemu langsung dengan Lord Tenkai. Azumi mengatakan kalau ada misi terakhir dari gurunya yang harus ia selesaikan, yaitu melenyapkan Sanada Masayuki. Tapi menurut Lord Tenkai, mereka belum mampu membunuh Sanada, yang dikawal oleh satu skuad ninja pembunuh yang disebut Ueno Kogasu. Mereka merupakan kelompok ninja mengerikan yang tidak berasal dari sekolah ninja dan menjadikan pembunuhan sebagai bisnis mereka. Tapi Azumi dan Nagara tetap bersikeras menyelesaikan misi demi menghentikan peperangan. Akhirnya Lord Tenkai mengizinkan mereka. Salah seorang gadis ninja bernama Kozue ingin ikut bersama Azumi dan akan memandu Azumi melalui kawasan pegunungan Kudo. Di pegunungan Kudo, Hanzo telah mengirim sekelompok ninja untuk memata-matai pergerakan Sanada. Tapi mereka dihadang oleh para ninja Ueno Kogasu yang melindungi Sanada. Dan satu persatu dari mereka harus tewas oleh ninja Ueno menyampaikan adanya mata-mata yang memasuki wilayah mereka. Dan si Pak Tua Sanada membayar sang ninja wanita sekaligus kekasihnya itu dengan menggunakan kenikmatan. Keesokannya, melalui prajuritnya Sanada memberikan imbalan bagi siapa saja yang membunuh orang-orang yang ingin mengincar nyawa Sanada. Dan Ginkaku bersama kelompoknya ikut menjadi tentara Sanada karena mereka menginginkan uangnya. Saat Azumi dan kawan-kawan memasuki suatu desa yang telah kosong, mereka dihadang oleh prajurit Sanada dan tentara bayarannya, yang merupakan kelompok Ginkaku. Saat melihatnya, antara Azumi, Nagara, dan Ginkaku sama-sama terkejut. Ginkaku meminta prajurit Sanada untuk menunggu, tapi karena mereka tidak menghiraukan perkataannya, Ginkaku langsung menebas salah satu lengan prajurit Sanada. Ginkaku mengatakan pada kelompoknya kalau ia berubah pikiran dan prajurit Sanada adalah musuh mereka. Pertempuran pun akhirnya terjadi. Mereka menggunakan jubah besi. Dari bawah, Kozue menembakkan panah untuk membantu Nagara yang sedang terdesak. Azumi menebas pilar untuk merobohkan bangunan yang menimpa para prajurit di dalamnya. Pemimpin prajurit yang menggunakan senjata cakar besi menganggap Azumi adalah iblis pembantai. Ia langsung mencoba menyerang Azumi kembali. Tapi Azumi dengan dingin membunuh pria itu dengan menebas tangan dan lehernya.
Ginkaku dan kawannya sebenarnya tidak sejahat yang dibayangkan. Ternyata mereka merampok orang lain untuk menghidupi anak-anak korban perang yang ditinggal mati orang tuanya. Azumi dan kawannya mencoba tinggal di sana untuk sementara waktu. Keesokannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kozue yang merasa penasaran dengan kemampuan Azumi dan Nagara, bertanya apa rahasia mereka bisa menghindar dari anak panah. Karena Kozue tidak pernah melihat mereka berdua terkena anak panah. Akhirnya Nagara memberitahu kalau ia bisa menghindar dari anak panah jika jarak minimal dengan pemanah sejauh 8 langkah. Sedangkan Azumi yang kemampuannya lebih gesit bisa dengan jarak minimal 6 langkah. Nagara meminta Kozue untuk mencoba memanahnya, dan dengan mudah Nagara menangkap anak panah tersebut. Kozue yang awalnya mengaku akan membantu Azumi dan Nagara dalam menjalankan misi, ternyata adalah seorang mata-mata dari musuh, dan merupakan anggota dari ninja Ueno Kogasu. Ia bersikap manis, namun sebenarnya ada maksud di balik sikapnya tersebut. Hingga suatu ketika, ia menghasut Nagara untuk tidak melibatkan Azumi dalam menjalankan misi. Akhirnya Nagara yang sebenarnya mencintai Azumi pun menurutinya. Saat Ginkaku dan kawannya berusaha membujuk Azumi untuk tidak melanjutkan misinya, datanglah Nagara dan Kozue yang telah mendengar percakapan antara Azumi dan Ginkaku. Lalu Nagara juga ikut membujuk Azumi untuk berhenti mengikuti misi ini. Azumi bingung melihat sikap Nagara yang berubah, namun ia tetap pada pendiriannya untuk menjalankan misi. Akhirnya Azumi dan Nagara mengambil jalan yang terpisah. Nagara berniat menjalankan misi tanpa Azumi. Di perjalanan, Kozue mencabut anak panah, kemudian mendekati Nagara untuk memanahnya. Kali ini Nagara tidak bisa menghindar, karena jarak yang begitu dekat, dan anak panah tepat menghujam tubuhnya. Nagara yang terluka tidak dapat berbuat apa-apa, dan Kozue langsung menusuk menggunakan pedangnya. Sebelum meninggal, Nagara memohon pada Kozue untuk membiarkan Azumi tetap hidup. Tapi dengan kejam, Kozue makin menusuk Nagara hingga ia tewas. Tanpa belas kasih, Kozue hanya melambai pada jasad Nagara yang ia tinggalkan begitu saja. Sementara itu di tempat lain, Azumi tiba-tiba diserang oleh salah satu anggota ninja Ueno Kogashi, bernama Tsuchigumo atau si laba-laba hitam. Dalam pertarungan, Azumi berhasil menggores lengan Tsuchigumo yang membuatnya marah. Tapi Ginkaku yang datang membuat Tsuchigumo membatalkan rencananya, dan kemudian kabur dari tempat itu. Akhirnya Azumi menyadari tujuan Sanada meninggalkan pegunungan Kudo adalah untuk menyerang Lord Tenkai. Azumi bersama kelompok Ginkaku menemukan lokasi para prajurit Sanada. Saat bersama Ginkaku, Azumi berkata kalau ia memiliki seorang teman yang sangat mirip dengan Ginkaku yang bernama Nachi. Tapi Ginkaku justru tidak merasa heran, karena menurutnya ada banyak orang yang tampak serupa. Di tempat lain, Lord Tenkai yang berencana mencari tempat aman dihadang oleh salah satu ninja Ueno Kogashi bernama Rokpa, yaitu si pemotong. Hanzo yang mencoba menghadapinya tidak dapat mengimbangi kekuatan Rokpa. Bahkan para ninja Iga harus tewas terbelah oleh senjata mematikan milik Rokpa. Hanzo pun turut tewas saat berusaha melindungi Lord Tenkai yang akan diserang oleh Rokpa. Azumi akhirnya datang membantu. Ginkaku mencoba mengatasi para ninja, sedangkan Azumi langsung berhadapan dengan Rokpa. Karena memiliki tubuh yang mungil, Azumi kewalahan menghadapinya. Tapi ia berhasil menusuk mata kanan lawannya itu. Kakak Ginkaku melemparkan peledak pada Rokpa yang langsung menewaskannya. Kozue yang datang menyelinap berniat membunuh Lunuh Nagara. Ia menyampaikan pesan terakhir Nagara yang ingin Azumi tetap hidup. Dan misi Kozue yang sebenarnya adalah membunuh Nagara dan Azumi. Walau begitu, Kozue bukanlah tandingan Azumi, yang hanya dalam satu tebasan membuat Kozue terbunuh. Azumi meminta Ginkaku dan kawannya untuk tidak ada yang mengikutinya, karena ia tidak ingin lagi melihat ada kawannya yang menjadi korban. Di dalam hutan bambu, Azumi kembali menghadapi Tsuchigumo, tapi kali ini berbeda, karena Azumi telah masuk ke dalam perangkapnya, di mana Tsuchigumo mengeluarkan kawat beracun menyerupai jaring laba-laba untuk mengurung Azumi. Selain beracun, kawat itu sangatlah tajam dan tidak dapat dipotong menggunakan pedang. Azumi yang berusaha menghindar dari serangan Tsuchigumo akhirnya tergores kawat dan melukainya. Tapi Azumi tidak kehabisan akal. Ia memotong bambu untuk melepas kawat, yang justru langsung membelah tubuh Tsuchigumo hingga menyebabkannya tewas. Saat melawan Kunio, pemimpin ninja Ueno Kogasu, Azumi kewalahan menghadapinya, karena Kunio memiliki kemampuan pergerakan bayangan. Selain itu, Azumi mulai kehilangan kesadarannya, akibat efek dari racun ninja yang mulai menyebar. Sesaat sebelum Kunio akan membunuh Azumi, tiba-tiba Ginkaku datang untuk membantunya. Ginkaku berhasil membuat Kunio terluka parah, namun ia juga harus tertusuk. Azumi yang berhalusinasi menyebut-nyebut nama Nachi.
Tapi Ginkaku yang menghampirinya mengatakan kalau Azumi mengenalnya. Apa maksud dari perkataan Ginkaku tersebut? Dan apakah Ginkaku sebenarnya adalah Nagi yang masih hidup? Adegan ini menjadi plot twist di film ini. Racun hanya menyebar sedikit, dan itu tidak membuat Azumi terbunuh. Ginkaku yang sekarat membisikkan suatu pesan kalau Azumi harus tetap hidup, dan akhirnya Ginkaku pun mati di samping Azumi. Di tempat lain, Kunio yang telah kembali juga harus mati di hadapan Sanada. Ketika sadar, Azumi melihat Ginkaku terbaring di sebelahnya. Ia berusaha membangunkan, tapi sayang, Ginkaku sudah mati. Azumi tidak mengerti mengapa semua orang yang amat ia sayangi harus mati demi melindungi dirinya. Ia menjerit dan menangis, melihat mereka yang satu persatu mati meninggalkan dirinya. Dan di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Azumi berjanji akan menyelesaikan misi tersebut. Ia akan membunuh Sanada Masayuki sebagai musuh terakhir yang harus ia bunuh. Saat itu, Azumi dengan berani mendatangi markas Sanada Masayuki seorang diri dan menghabisi satu persatu pasukan Sanada yang menyerangnya. Pasukan itu dipimpin oleh Kanbei. Dengan tidak adanya bantuan lagi dari ninja Ueno Kogasu, kekuatan pasukan Sanada menjadi berkurang drastis. Saat hendak menghadapi Sanada Masayuki, Azumi terhenti karena kedatangan Lord Tenkai. Sanada Masayuki berkata pada Lord Tenkai agar ia membunuh Azumi, dan ia berjanji akan menghentikan peperangan yang selama ini terjadi. Ketika Lord Tenkai bergerak ke arah Azumi, dengan sigap Azumi mengarahkan pedangnya. Lalu ia berkata bahwa ia tak akan membiarkan siapapun menghalanginya, dan hari itu akan menjadi akhir dari segalanya. Pertarungan antara Azumi melawan Sanada Masayuki pun terjadi. Sanada ingin membalaskan dendam Kunio, sedangkan Azumi ingin membalaskan kematian teman-temannya dan menghentikan peperangan. Keinginan kuat Azumi pun terbalaskan. Akhirnya Azumi membunuh Sanada Masayuki dan memenangkan pertarungan itu. Misi yang selama ini dicapai telah tuntas, dan perdamaian negeri pun akan dimulai sejak saat itu. Kemudian Azumi pergi meninggalkan tempat itu, tanpa sepatah kata pun mengatakan kemana tujuannya.